Seandainya cukup hablum minallah, Nabi tidak turun dari Jabal Nur. Cukup tahajud baca Quran, zikir, tahajud baca Quran sampai malaikat maut datang. Selesai masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man lam yashkurin nas, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, lam yashkurillah, maka dia tidak dianggap bersyukur kepada Allah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahibul bait, tidak dapat saya sebut satu persatu. InsyaAllah semuanya dibalas Allah kebaikan dan berkah hidup. Hadir pula bersama kita guru-guru kita yang tidak memberikan materi kepada kita, tapi mengajarkan kepada kita mana yang hak, mana yang batil, mana yang betul, mana yang salah. Mudah-mudahan guru-guru, ustaz-ustaz kita dipanjangkan Allah umurnya, murah rezekinya, dan yang paling penting istiqomah dalam iman dan Islam. Nabi SAW menerima wahyu umur 40 tahun. Dia bertahanus, bersunyi-sunyi di Gua Hira 3 kali. Umur 38, umur 39, umur 40. Umur 38 tak ada kejadian apa-apa. Umur 39 sunyi sepi saja. Umur 40 ada makhluk besar memeluk dia. Kata makhluk itu, Iqra, bacalah. Dia jawab, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Dia ulang satu kali lagi, Iqra, jawaban Nabi sama. Yang ketiga kali baru dia bacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu Nabi turun ke bawah, berselimut kedinginan. Turunlah ayat, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum, bangun, bangkit, fa'anzir, beri peringatan. Turun lagi ayat, wa anzir ansyiratakal akrabin, beri peringatan kepada kerabat-kerabat dekat saudara maramu. Dipanggillah pamannya, dipanggillah semuanya. Nabi naik ke atas bukit. Lalu kata Nabi, seandainya ku katakan di balik bukit ini ada pasukan musuh yang akan menyerang kota Makkah, percayakah kamu? Kata mereka, kami percaya, karena dari kecil kau sudah kami panggil Al-Amin, orang jujur dan amanah. Seandainya ku katakan aku sudah dapat wahyu dan aku adalah Rasul yang diutus oleh Allah, apakah kamu percaya? Disitulah kemudian Abu Lahab berkata, tabban laka ya Muhammad, celakalah kau Muhammad, alihadza jama'tana, apakah hanya untuk ini kau kumpulkan kami? Turunlah ayat, tabbat siyada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Apa pelajaran dari sini? Seandainya cukup hablum minallah, Nabi tidak turun dari Jabal Nur. Cukup tahajud baca Quran, zikir, tahajud baca Quran sampai malaikat maut datang. Selesai masalah. Tapi Nabi turun ke bawah, berhadapan dengan Abu Lahab, Abu Thalib, Abu Sufyan, Abu Bakar, dan akhirnya selamat selama 13 tahun di Makkah, 10 tahun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Inilah tema kita siang hari ini, hablum minallah, hablum minannas. Saya secara hablum minallah mungkin dianggap baik, karena tadi sudah sholat subuh, sudah sholat zuhur, bahkan saya sudah sholat asar, jamak takdim. Tapi hablum minannas saya tak baik. Guru di bawah, saya duduk di atas. Tak sopan. Dari kecil diajarkan. Dulu mak kalau ada tamu duduk di bawah, kita duduk di atas. Balik tamu siap-siap volume. Kenapa Ustaz duduk di atas? Dikasih kursi, masa tak diduduki? Orang capek-capek nyari kursi, sampai 3000 suara baru dapat satu kursi. Kita ada kursi tak dikasih, tak mau diduduki. Oleh sebab itu maka ada orang yang nampaknya secara hablum minallah baik, tahajudnya kencang,
Baca Quran habis maghrib ke isya khatam sekali, 1 bulan khatam 30 juz. Tapi kalau bercakap dia, kalau bicara dia, tajam sembilu, tajam lagi lidahnya. Dengan silet Pak Ustaz, tajam lagi lidahnya. Jadi bagaimana lidahnya itu Pak Ustaz? Macam kukuran kelapa. Tahu Ibu kukuran kelapa kan? Kukuran kelapa itu tidak berhenti dia. Habis pun isi kelapa itu, batoknya pun dia bantai juga. Ada orang-orang ini kalau dia bicara, putus tangkai jantung kita. Nah ini, jadi hablum minan nas ini amat sangat baik. Bahkan ada orang yang hablum minallahnya bagus, ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, sholatnya banyak, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat awabin, sholat isyraq, sholat sunat, puasa sunat, zikir, baca Quran, tak putus. Tapi ternyata pada hari kiamat amalnya itu hilang. Gara-gara apa? Hablum minan nas tak baik. Qad satama hadza, mencaci maki si fulan. Wa akala mala hadza, memakan harta si fulan. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah si fulan. Oleh sebab itu tema judul hari ini terus terang berat. Kenapa? Hablum minallah, hablum minan nas. Kemarin saya ceramah, dikasih air putih, saya bilang saya tidak akan minum air ini karena air ini dari anggaran negara. Kalau sampai ini tidak ada nama saya di sini, maka saya harus minta maaf pada seluruh masyarakat se-Indonesia. Selesai saya ceramah di situ, yang ngundang kena periksa hari ini. Masjid UGM, batal saya ceramah. Pengurus masjid kena periksa. Ini nampaknya tuan rumah ini kena periksa juga. Pokoknya ngundang saya ini besar resikonya. Luar biasa. Dulu asal diundang, iya saya datang. Sekarang masjid-masjid mesti ada 3. Ada rekomendasi dari Kementerian Agama, ada rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia, ada rekomendasi dari yang punya tanah lapang kalau nyewa tanah, dan rekomendasi dari pemilik masjid wakaf siapa. 3 barulah Polres mengeluarkan izin. Polres dan Polda. Nah, ini sudah ngurus izin belum ini? Saya terus terang nggak tanggung jawab kalau terjadi sesuatu. Ada RT-nya kok. Alhamdulillah PRT datang. Siap-siap PRT diperiksa Pak RW. Ada Pak RW. Insya Allah kalau hablum minallah kita kuat, kita tak takut menjalani hidup. Tak takut. Selama ini orang bela kita, masa kita takut? Cuman kas pulang kita nanti kan sendiri. Itulah gunanya hablum minallah itu mesti kuat. Kalau sudah kita angkat kedua tangan menghadap Allah, yang lain itu semua kecil. Allahu Akbar. Pejabat-pejabat kalau dia tidak mampu mengatakan Allah lebih besar dari jabatannya, stres. Ditekan atasan, di jalan kena tilang, macet, sampai di rumah ditekan orang rumah pula. Apa tak gila lama-lama? Makanan kolesterol, minuman diabetes yang ditonton, dibuka internet orang membuli, mengejek, foto kita bagus pun diejek orang, jelek diinjak orang. Makanya hablum minallah mesti baik. Segala puja-puji bukan punya kita. Allahu Akbar. Diulang sekali lagi, Allahu Akbar kabira. Yang besar punya, yang besar itu Engkau ya Allah, bukan aku. Aku tidak ada nama besar. Kalau kita merasa diri kita besar, ketika kita dikecilkan orang, sakit tak hati kita? Sakit. Tapi kalau kita merasa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, diejek orang, biasa aja. Jadi Ustaz kalau dibully diejek orang tak sakit itu Ustaz? Ada juga sedikit. Cuman tak besar kali. Nah, oleh sebab itu maka hablum minallah ni baik. Kita kalau terlalu dipuja-puji orang, melambung kita, merasa terbang di awan, maka balikkan kepada Allah. Allahu Akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Subhanallah, yang suci itu Allah, sedangkan aku banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Kemana kita mengadu, kemana kita menghadap? Wajahtu wajhiya, kuhadapkan wajahku. Wajhiya itu artinya wajahku. Kuhadapkan wajahku ini kepada siapa? Bukan kepada atasan, bukan kepada direktur, bukan kepada GM, general manager. Kuhadapkan wajahku kepada dia. Lilladzi fataras samawati wal ard.
langit, bintang gemintang, Venus, Merkurius, Neptunus, Mars, semua dalam genggaman kuasanya. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Kecil bagi dia. Dan sebab itu orang barat itu terlalu dipikirkannya dunia ini sampai tak bisa dia tidur, kena penyakit insomnia. Dimakan 3 pil satu hari barulah bisa tidur. Habis dosis itu bangun tak bisa lagi, dimakan lagi. Akhirnya hilang penyakit itu, datang penyakit buah pinggang. Sedangkan orang kita tak makan pil tertidur, asal nampak muka ustaz tertidur. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram. Begitulah hebatnya. Hablum minallahnya harus kuat. Orang kalau tidak kuat hablum minallahnya, dia akan kedukun. Orang kalau tidak, memang namanya sekarang tidak dukun. Kau ku tengok hidup kau tenang-tenang aja sekarang. Iya, aku sejak ada penasehat spiritual ini. Namanya dirubah, casingnya itu juga. Kata dukun, tenang aja, itu di rumah bapak ibu sudah saya pagar keliling. Memanglah rumah kami berpagar, pagar spiritual. Saya sudah tanam di situ 5 jeruk, jeruk purut, jeruk nipis, jeruk bali, jeruk Medan. Untung ada orang Medan. Artinya apa? Kita berserah kepada Allah. Langkahkan kaki dari rumah, serahkan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Setiap perubahan waktu mesti connecting dengan Allah, jangan sampai putus. Subuh, terbit fajar, Allahu Akbar. Bergeser waktu zuhur, Allahu Akbar. Condong matahari asar, Allahu Akbar. Tenggelam matahari nampak merah di barat, Allahu Akbar. Hilang merah sempurna malam, Allahu Akbar. Bangun tengah malam tahajud, Allahu Akbar. Jangan ada stasiun pergeseran waktu yang kosong dari connect dengan Allah. Sedangkan connect dengan internet aja putus, pusing kepala kita. Telepon aja kalau putus-putus nyambung, bisa kita salah paham. Abang di mana? Kata ibu. Mantan katanya. Apa gitu? Pak, kan? Apalagi putus kontak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan putus pulsa saja pusing kepala kita. Ini sampai putus hubungan dengan Allah. Makanya ada 5 stasiun yang wajib: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tambah 2 lagi duha dengan tahajud malam. Pagi, siang duha, malam tahajud. Jangan sampai putus kepada Allah. Serahkan semuanya pada Allah. Di awal itu kita serahkan kepada Allah. Hanifan muslim.